Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Saya lihat wajah-wajahnya cerah ini. Ini wajah-wajah insyaallah orang-orang yang enggak punya utang insyaallah. Wajah-wajah bahagia. Mudah-mudahan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi kita juga berharap kepada Allah agar Allah membahagiakan kita insyaallah kelak di akhirat, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan imam-imam di masjid, termasuk kepada beliau Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir As-Sagaf, dan bersama dengan para masyayikh kita, para habaib, para kiai, para alim ulama. Amin Allahumma. Alhamdulillah, nikmat beribu nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam wal iman. Nahnu fi raudatin wa rahah wa huburin wa istirahah. Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Jadi nikmat yang paling besar adalah Allah karuniakan kepada kita menjadi muslim. Allah berikan dan Allah pilihkan kita, insyaallah tidak hanya kita hidup di dunia sebagai muslim, artinya sampai akhir hayat kita insyaallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena apapun yang terjadi, setinggi pangkat manusia, sepanjang umur manusia, tetap dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Nabi Allah Musa alaihissalam pernah dia membenci yang namanya kematian, tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam didatangi oleh Israel alaihissalam dan dia tidak mau mati, lalu Israel alaihissalam pun kemudian berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana kalau ada hambamu yang dia itu benci kepada kematian? Katakan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Israel alaihissalam, katakan kepada Musa agar tangannya disuruh meletakkan ke tempat perutnya sapi. Maka setelah dia letakkan tangannya ke perutnya sapi tersebut, lalu dia cabut tangan tadi itu, dia suruh menghitung berapa bulu sapi yang sudah menempel di telapak tangannya. Kalau dia menghitung kira-kira ada 100 bulu, maka setiap satu bulunya Allah Ta'ala akan berikan umur 1 tahun. 2 bulu 2 tahun, 3 bulu 3 tahun, 10 bulu 10 tahun, 100 bulu 100 tahun. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, apakah setelah ini saya juga akan mati? Tetap kamu akan mati. Ya sudah, lebih baik sekarang saja saya mati. Kenapa harus nunggu yang namanya 100 tahun, 10 tahun, 1000 tahun dan lain sebagainya? Setiap manusia itu ada umurnya. Maka Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dibagi menjadi 5. Kalau kita sekarang ini temanya renungan umur manusia, umur manusia itu ada 5. Umur manusia itu ada 5. Yang pertama, umur masa perpindahan dari tulang sulbi sampai ke tulang rahim, sampai ke rahimnya ibu. Itu masa pertama. Jadi manusia tatkala ketika dia ada di alam dzar, di alam ruh, sampai dia ada di rahimnya seorang ibu, itu umur manusia yang pertama. Ketika dia di alam dzar. Anda bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah mengalami satu satu ingatan begitu ya, satu ingatan ketika bapak-bapak duduk atau ikhwan ketika duduk di masjid ini misalnya, atau duduk di satu majelis misalnya begitu. Ketika itu Anda semuanya mengingat-ingat, kok saya pernah ingat sesuatu ya, saya pernah mengalami sesuatu, seperti ini kondisinya, seperti ini keadaannya, seperti ini posisinya. Saya kira itu mungkin ada Anda waktu di alam dzar, ada di alam ruh,
al arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tarakara minha ikhtalaf. Ruh itu satu dengan yang lain itu kalau saling mengenal di dunianya dia mengenal, tapi kalau dulu di alam ruh dia tidak mengenal, di alam dunianya dia tidak mengenal. Subhanallah. Dulu saya di alam ruh kenal sama Habib Jamal, maka di alam dunia kita sekarang perkenalan. Dulu saya kenal dengan Ustadz Ali Jabir di alam roh, barangkali begitu, maka di alam dunia kita kemudian berdekatan begini. Jadi ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Itu dahulu umur manusia pertama itu. Umur manusia yang kedua, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, adalah kehidupan di dunia semenjak dia dilahirkan sampai dia dimatikan oleh Allah. Itu umur kedua. Ini di umur kita saat ini. Kalau sudah di alam arwah sudah tidak usah kita bicarakan, itu dulu ya. Antum dulu itu di alam sulbi, antum belum bisa melek mata itu waktu. Ini yang ada di alam dunia ini yang Anda sekarang ini harus Anda perhatikan. Yang harus Anda sekarang renungkan ketika Anda ada di alam apa? Ada di alam dunia saat ini. Bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak. Yang ketiga, masa tinggal Anda di alam barzakh sampai Anda dibangkitkan. Itu juga umur sendiri. Ketika Anda mati nanti, itu umur sendiri. Mau 1000 tahun, mau 10.000 tahun, mau 100 tahun, mau sekian tahun, wallahu alam. Itu nanti Anda ada umurnya sendiri di alam kubur sampai Anda dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang keempat, masa kebangkitan sampai di masa kebangkitan dari Anda mulai dibangkitkan sampai Anda di alam mahsyar. Ketika itu di alam mahsyar sampai Anda diputuskan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun umur sendiri. Anda dibangkitkan oleh Allah, ditaruh di alam mahsyar sampai Anda diputuskan amalnya oleh Allah taala bahwa Anda minas suada atau Anda minal asyqiya wal iyadzu billah. Anda termasuk orang yang bahagia apakah Anda termasuk orang yang celaka? Itu nanti di alam umur yang keempat. Lah umur yang kelima adalah Anda di alam yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ya fi jannati adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau Anda termasuk orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya Anda khalidina fil jannah abada, Anda ada di dalam surganya Allah Ta'ala selama-lamanya, kenikmatan yang kekal abadi itu nanti di alam surga. Ya kalau kita termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang munafik, orang yang berani kepada Al-Quran, berani kepada Rasulullah, berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berani menghina para sahabat Rasulullah, ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad dan semua orang-orang yang dicintai oleh agama, ada di jalur agama, ya sudah. Karena itulah dikatakan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, umur manusia itu fasenya ada berapa? Ada 5. Dari mulai Anda di alam dzar sampai Anda nanti masuk ke dalam surga, atau kita sebaliknya wal iyadzubillah ada di dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita insyaallah dari situ ya. Tapi penting buat kita juga renungkan bahwa satu-satunya manusia yang tidak pernah tua itu cuma satu. Siapa itu, Bib? Siapa itu, Ustadz? Orang yang suka baca Al-Quran. Gak pernah tua itu. Mau usianya 100 tahun, mau usianya 200 tahun, gak pernah dia pikun kalau orang dia sering baca Al-Quran. Terus Al-Quran tidak hanya baca loh, Anda mempelajari Quran, Anda mengkaji Al-Quran, Anda merenungkan Al-Quran, Anda mengamalkan Al-Quran, Anda mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tuntunan ulama, dengan tuntunan sanad, bersanad ilmunya. Karena dikatakan al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu termasuk daripada agama. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah fase umur manusia seperti itu, berkutat di situ dia. Al-Qur'an mengatakan di dalam surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tsumma nukhrijukum tiflan. Setelah nanti Allah taala keluarkan engkau
dari rahim ibu, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari rahim seorang ibu. Tsumma nukhrijukum tiflan, kata Allah Ta'ala, kemudian kami akan keluarkan engkau dari perut ibu kalian dalam keadaan anda bayi, ya. Tsumma litablughu asyuddakum, lalu kemudian tahap demi tahap anda akan menjadi orang yang dewasa, ya, berkumis, dewasa, subhanallah, menikah, bekerja, menikah, lalu kemudian dia sampai ila ardhil umur. Wa minkum man yutawaffa, setelah itu ada di antara kalian yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala sebelum umurnya sampai di 60 tahun, 70 tahun. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, ada juga di antara kalian yang kemudian dibikin pikun umurnya oleh Allah Ta'ala, ya. Makanya orang nggak bisa sombong, nggak boleh orang itu sombong. Itu lihat yang bikin kapal Titanic, karena dia sombong kepada kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan bahwa ini kapal tidak mungkin bisa tenggelam hatta di lautan Atlantik, hatta Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan ini kapal. Dia berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kapal itu hanya robek karena dia nabrak daripada gunung es. Sobek itu kapal hingga kemudian semua awak yang di dalam kapal tersebut, penghuni kapal tadi itu mati, gak ada yang tersisa sedikit pun. Apa ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, seorang Jepang juga begitu, dia ahli bikin komputer. Setelah dia bikin komputer, dia katakan bahwa ini komputer adalah lebih canggih dari otak siapapun, hatta siapapun yang bisa menciptakan tidak mungkin sesanggih saya menciptakan ini komputer. Setelah dia kesombongan ilmunya dia tampakkan seperti itu, apa yang kemudian terjadi? Dipelintir oleh Allah Ta'ala urat syarafnya, cetet, gak bisa berkutik dia. Sampai mau makan saja dia harus nulis, istrinya harus menulis di atas kertas, 5 menit yang lalu bapak sudah makan. Pikun dia, padahal usianya masih muda, seorang insinyur terkenal di dunia. Ini bagi orang-orang yang kemudian ingin saya kemudian gugah supaya jangan sampai kita ini lalai, jangan sampai kita ini lupa. Apapun yang terjadi, kekuatan di atas segala kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan muda kita, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu mereka orang-orang muda, para pemuda. Lah, masa mudanya mereka tadi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk taat sama Allah. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk ibadah kepada Allah. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk membawa jasanya buat Islam, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu syair di sana pernah saya sebutkan, pernah saya ingat-ingat itu syair, kemudian saya tulis di satu kertas ini. Di syair itu dikatakan oleh para ahli hikmah, ya. Di sana dikatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sagimin asha minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat dia mati tanpa sakit. Berapa banyak orang yang sehat mata min ghairi illatin, dia mati tanpa didahului dengan apa? Dengan sakit. Wa kam min sagimin asha minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit itu umurnya Masya Allah panjang meskipun dia sakit. Makanya Anda katanya orang-orang tua kita dulu, Anda kalau minta kepada Allah Ta'ala itu, ya Allah berikan kepada saya ya Allah rezeki yang berkah melimpah ma'as sihah wal afiyah fi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Jangan cuma minta rezeki berkah, rezeki melimpah tapi sakit-sakitan. Anda ngatang di atas kostati sana, ya enggak? Mau punya mobil 3, rumahnya 4, tanahnya di mana-mana, tapi mau makan apel saja sama dokter enggak boleh banyak-banyak. Mau makan duren, anaknya makan duren, bapaknya cuma lihat dan gigit jari. Ya enggak? Wa kam min sagimin asha minadh dhahri. Al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri. Malam walaupun boleh dia panjang, tapi yang namanya malam harus ada akhirnya. Apa? Terbitnya fajar. Mau siangnya seperti apapun harus ada akhirnya. Bagaimana? Adanya malam.
Wal lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri wal umru mahma tala fala budda min dukhulil gabri. Panjangnya umur seperti apa, wajib Anda masuk ke kuburan. Nah, ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu cerita. Ketika Al-Fakir saya bersama dengan ayahanda, saya punya ayah, saya punya abah, datang ke satu desa di Jawa Barat sana. Di sana saya punya abah seminggu tinggal di satu desa tersebut bersama dengan beberapa rombongan dan kawan-kawannya. Saya diajak ketika itu melihat ada satu haji kiai begitu, namanya Kiai Agus Effendi. Setiap 5 waktu sholat di masjid dan dia sebagai imam. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia ada di masjid sebelum azan tiba. Bahkan dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, sekaligus dia yang makmum. Jadi nggak ada makmumnya ini, imam tok. Saking istiqamahnya ini Kiai Agus Effendi ini, dia datang ke musolanya atau ke masjidnya kurang lebih begitu sebelum waktu sholat tiba. Seminggu saya punya ayah ini melihat istiqamahnya Kiai Agus Effendi ada di masjid tersebut. Yang mengherankan, setiap habis sholat subuh dia pulang ke rumahnya, dia ambil Al-Quran di sakunya, dia baca Quran saku, dia baca tanpa kacamata, tanpa alat pendengar telinga begini. Setelah dia baca Quran kurang lebih 1 jam 2 jam begitu, dilihat, lalu dia kemudian menyapu lantai halaman rumahnya. Halaman rumahnya agak luas begitu, kira-kira sekian meter, 450 meter. Dia sapu halaman rumahnya dengan tegap, kenceng, kulit-kulitnya Masya Allah seperti anak muda begitu. Nah, saya punya abah ini kemudian alhamdulillah saya masih bertemu dengan orang yang soleh, min ahlil istiqamah. Orang ini Masya Allah jujur, nggak pernah memaki orang, nggak pernah mencaci orang, selalu ada di dalam garis yang benar. Sholat ya tepat waktu, ngaji Quran ya di waktunya, zikir kepada Allah Ta'ala nggak pernah terlambat. Tiba-tiba saya punya ayah dan beberapa rombongan termasuk saya ketika itu ikut tanya, Assalamualaikum Kiai Agus. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini sudah kali yang kesekian kali saya silaturahmi. Ini punya omong Kiai Agus. Ya, kalau boleh loh, kalau boleh. Saya mau tanya Kiai Agus. Nggih, silakan. Apa? Umurnya berapa Kiai Agus? Orang kalau ditanya umur itu biasanya sensitif. Ya enggak? Ditanya umur hatta 70 dia ngakunya 60. 60 dia ngakunya 40. 40 ngakunya 25 gitu. Ya. Biar bisa kawin lagi katanya. Subhanallah, katanya Kiai Agus Effendi, coba tebak saja umur saya berapa? 60 Kiai Agus. Keliru ya Ali. 70? Keliru. Masa sekenceng ini kok 70? Kalau 70 sudah ngatang-ngatang dia di atas kasur begitu. Gak bisa gerak apa-apa. Kira-kira berapa umur saya? Gak tahu saya berapa. Umur saya 120 tahun. 120 tahun saya punya umur, mana mungkin Kiai Agus? Gigi masih utuh, makan sate masih kuat kok. Munyah kacang Masya Allah 1 lodong habis. Istilahnya begitu. Kiai Agus Effendi ini kuat, baca Quran saku tanpa kacamata, gak pikun sama sekali, nyapu halaman rumahnya dengan tegap. Masa usianya 120 tahun Kiai Agus? Loh, katanya, saya masih menangi zaman ini. Saya masih tahu semua itu. Dan alhamdulillah ya Ali, anak saya 5 laki semua. Abdul Karim, Abdul Halim, Abdul Syakur, Zainab, Ruqayyah. 5 anak saya, alhamdulillah 5-5-nya meninggal dunia. Apa nikmatnya mereka? Jadi aku tinggal sama siapa? Saya tinggal sama cucu saya, Hafidi. Saya punya cucu, anaknya Kiai Abdul Halim. Coba bagaimana cucunya kira-kira? Cucu saya ada di lantai 2. Sengaja saya tidur di lantai pertama, dia tidur di lantai 2. Coba dipanggilkan cucunya. Saya mau tanya, benar enggak umurnya Kiai Agus Effendi ini 100 sekian tahun ini? Dipanggilkan sama Kiai Agus. Abdul Karim,
atau siapa namanya begitu, Abdurrahim, dipanggilkan, subhanallah, keluar ini cucunya ini, wah, pakai tongkat, giginya ompong, sudah kakinya deredek. Subhanallah, Ki Agus Effendi pun naik ke atas tangganya, nuntun cucunya satu-satu, nanti jelungup, satu-satu nanti jatuh. Subhanallah, dituntun satu-satu sama Ki Agus Effendi ini sampai ke bawah. Begitu di bawah kemudian, Ki, saya punya abah, masya Allah, mana kakek mana cucu, kenapa cucunya jauh lebih tua daripada kakeknya, mestinya ini yang cucu, ini yang kakek. Ki Abdurrahim, iya saya ya adik. Kenapa? Benar ini kakekmu? Iya, saya Abdurrahim bin Abdul Karim bin Ki Agus Effendi. Subhanallah, saya punya usia 80 tahun. Kakek saya ini 100 lebih tahun usianya, 115, 118 begitu. Subhanallah, apa resepnya Ki Agus? Gak ada ya. Saya makan yang dimakan manusia biasa, saya makan nasi, daging, tempe, tahu, kecap, sambel. Saya juga lombok, seneng. Olahraga saya juga olahraga. Sembayang saya juga sama seperti orang sembayang sama. Lah ya, apa resepnya? Resepnya satu. Apa? Mata saya gunakan untuk lihat Al-Quran dan baca Quran. Telinga nggak pernah saya perdengarkan untuk menghibah orang. Lisan saya gunakan untuk zikir kepada Allah, salawat ala Nabi. Tangan saya gunakan untuk bantu orang. Kaki saya gunakan untuk melangkah ke masjid atau ke musalla atau ke majelis-majelis yang baik. Saya berusaha ya Ali, walaupun saya banyak kekurangan, tapi saya berusaha menjaga Allah. Maka alhamdulillah, dengan saya menjaga Allah, Allah pun menjaga saya. Betul kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jaga haknya Allah. Kita dikasih mata sama Allah, jaga, itu umur namanya. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lit ta'ati wal makrumati. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, modal utamamu itu adalah umur. Maka gunakan umurmu sebaik-baiknya dengan perbuatan yang mulia, dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin kajian saya begitu, kurang lebih tentang renungan umur manusia, supaya kita kemudian mengingat-ingat kembali, sampai kapan kita mau seperti ini, sampai kapan kita mau lalai, sampai kapan kita mau tidak baca Al-Quran. Anda mungkin baca Al-Quran cuma suratnya cuma juz amma saja, ya enggak? Nggak pernah menghatamkan Quran, nggak pernah baca hadis. Barangkali tetangga masjid nggak pernah sholat di masjid, barangkali seperti itu. Nggak pernah zikir kepada Allah, nggak pernah gelar sejadah, nggak pernah kita mengingat Rasulullah. Coba duduk dengan ulama, duduk dengan ulama, tanya kepada ulama. Boleh Anda kemudian hal-hal yang lain, tapi coba sentuh hati kalian dengan ceritanya ulama, ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya umurnya kita ini umur yang berkualitas. Tidak hanya sekedar kita menghabiskan umur dengan apa? Dengan tidur, maaf, dengan merokok, dengan duduk-duduk di pinggir jalan, ngerasani orang dan kanan kiri kita, habis umurnya kita. Hakikatnya ketika orang itu, apa namanya orang zaman sekarang ini, ulang tahun. Ketika Anda ulang tahun tuh Anda dekat dengan kuburan tuh. Subhanallah, selamat panjang umur, gak selamat. Anda dekat kuburan kok selamat panjang umur. Gak ada selamatnya manusia di dunia ini kalau Anda tidak taat kepada Allah, kalau Anda tidak bakti dengan Allah Ta'ala, dan Anda tidak mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti fatwa-fatwa mereka para alim ulama dan orang-orang yang saleh. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menghadiahkan kepada kita umur yang berkah. Maka ada satu doa dari orang saleh, Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana kau berikan kepada aku Islam, tambahkan nikmat Islam tadi. Kalau kita sholat, tambahkan nikmatnya sholat ini ya Allah. Jangan ingat sana sini. Ini orang zaman sekarang kalau sudah lupa sholat dia. Jadi cara mengingatnya itu dengan sholat. Kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat semua. Istri yang ketinggalan di pasar ingat,
dompetnya ketinggalan di mana ingat, subhanallah, dengan sholat ingat semua. Tapi kalau di luar sholat lupa semua. Jangan, kita ingat kepada Allah Ta'ala tatkala kita apa? Sholat. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Sebagaimana kau berikan kepada kami nikmat iman ya Allah, tambahkan, kuatkan iman kami ya Allah untuk selalu ada dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasul. Jangan cuman hanya satu supermi sama 10.000 rupiah Anda bisa berubah iman. Ya Allah, ada kejadian itu di Poso waktu saya beberapa tahun yang lalu pergi ke Poso. Itu kira-kira Al-Habib Segaf Al-Jufri ketika dia ceramah 1 jam, itu di depan masjid itu berapa banyak orang misionaris. Katanya, ketika muslimin bubaran dari masjid, itu misionaris mengatakan, berapa lama tadi Habib Segaf Al-Jufri ceramah? 1 jam. Kuat kalian dengan iman kalian? Ya insya Allah kuat. Ini ada supermi, ini ada uang 10.000, pindah iman kamu. Pindah semua iman ini. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita seperti ini. Sahabat Rasulullah itu sampai direngek-rengek sama orang kafir Quraisy, tetap iman ya. Sampai digoda sama gadis-gadis yang setengah telanjang ketika itu mau perang Badar, tetap iman. Untung bukan kita itu waktu yang digoda. Sahabat tetap iman dia, nggak menggo sana, nggak menggo sini, dia tetap subhanallah lurus. Saya ingin mencari ridhonya Allah fi sabilillah. Waktu perang Badar itu, mau perang Badar. Wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha. Sebagaimana kau berikan kepada kami afiah sehat ya Allah, tambahkan afiah itu. Sehat tambah sehat, seger tambah seger. Tapi beda. Wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fih. Bukan fazidna minhu. Sebagaimana kau berikan kepada kami umur ya Allah, berkahi umur kami. Sebagaimana orang kalau tambah umur tapi tambah banyak dosa, buat apa? Tambah umur tambah berkah. Berkahnya umur adalah dengan banyak perbuatan taat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan renungan umur manusia ini sekilas insyaallah menggugah hati kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala, ingat akan umur kita juga akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap kepada Allah agar Allah kesudahi umur kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Allah jaga akidah kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah berikan umur yang panjang dan umur yang berkah kepada kita, khususnya kepada Habib Jamal bin Abdul Qadir Segaf, kepada Ustaz Syekh Ali Jabir insyaallah, dan semua orang-orang tua kita, para asatid kita, para habaib kita, para masyaikh kita, para kiai kita, para semua orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, yang mengajarkan Al-Qur'annya kepada kita, mengajarkan kebaikan kepada kita, menuntun kita ke jalan Allah dan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada mereka umur yang berkah, ma'as-sihah wal afiyah fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.